Shalom, perkenalkan nama saya Mila Ngreni Burusi Muaji. Saya Purnama Gabriela Samosir. Di sini kami akan membahas perkembangan revolusi sosial 1.0 sampai 5.0 dan perkembangan revolusi industri 1.0 sampai 4.0. Selamat menyaksikan. Perkembangan revolusi industri 1.0 sampai dengan 4.0, di mana revolusi industri 1.0 diawali dengan adanya penemuan mesin uap tepatnya pada abad ke-18. Nah, pada revolusi industri 1.0 ini, penemuan mesin uap digunakan dalam dunia transportasi, tepatnya pada penggerak kapal. Kemudian, dalam revolusi industri 1.0 ini juga ditemukan mesin pemintal benang yang membuat produksi katun dapat dilakukan dalam waktu singkat. Yang kedua, revolusi industri 2.0, di mana pada revolusi industri 2.0 adanya penemuan tenaga listrik tepatnya pada awal abad ke-20. Revolusi industri 2.0 dimulai dengan produksi mobil secara massal. Kemudian dalam revolusi industri 2.0 berdampak pada sektor produksi yang lebih mudah dan murah. Nah, perkembangan revolusi industri 3.0, di mana pada revolusi industri 3.0 adanya penemuan mesin berpikir otomatis seperti robot dan komputer, sehingga penyebaran informasi dapat dilakukan dengan cepat. Kemudian pada revolusi industri 3.0 disusul dengan penemuan transistor, semikonduktor, dan integrated chip atau IC, di mana penemuan ini digunakan untuk menyempurnakan komputer semakin canggih dan mempermudah pekerjaan manusia. Kemudian perkembangan revolusi yang keempat yaitu perkembangan revolusi industri 4.0, di mana revolusi industri 4.0 ini merupakan penggabungan teknologi otomatisasi dan juga cyber yang melahirkan kecerdasan buatan, kemajuan teknologi, informasi yang mengalami kemajuan pesat yang dapat memudahkan pertukaran data dalam pengolahan data. Semua hal yang ada pasti memiliki dampak, sama halnya dengan revolusi industri, di mana revolusi industri ditandai dengan berbagai perubahan yang mendasar dalam kehidupan masyarakat. Nah, dampak revolusi industri yang pertama yaitu dampak revolusi industri di bidang ekonomi. Yang pertama, barang melimpah dengan harga murah, di mana produksi barang menjadi berlipat ganda karena adanya peningkatan usaha industri dan pabrik, sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang lebih luas. Dampak yang kedua dalam bidang ekonomi yaitu perusahaan kecil gulung tikar, di mana dengan penggunaan mesin-mesin, maka biaya produksi menjadi relatif lebih kecil, sehingga harga barang-barang pun relatif lebih murah. Hal ini mengakibatkan perusahaan tradisional terancam dan gulung tikar karena tidak mampu bersaing. Dampak revolusi industri di bidang ekonomi yang ketiga yaitu transportasi semakin lancar, di mana dalam hal ini adanya penemuan di berbagai sarana dan prasarana transportasi yang semakin sempurna dan lancar. Kemudian dampak revolusi industri dalam bidang sosial, di mana dalam bidang sosial ini terjadi perkembangan urbanisasi, upah buruh yang rendah, dan munculnya golongan pengusaha dan golongan buruh. Karena munculnya golongan pengusaha dan golongan buruh, mengakibatkan adanya kesenjangan antara majikan dan buruh. Kemudian, karena revolusi industri di bidang sosial ini, juga muncul revolusi sosial. Selanjutnya, dampak revolusi industri di bidang politik, di mana dampak revolusi industri ini mulai muncul gerakan sosial, mulai muncul partai politik, dan muncul imperialisme modern.
Revolusi yang pertama adalah revolusi sosial 1.0. Pada masa ini, manusia mulai mengenal tentang membentuk suatu kelompok menjadi masyarakat. Manusia mempertahankan diri mereka dengan cara berburu untuk mendapatkan makanan dan berpindah-pindah tempat untuk bertahan hidup. Manusia membuat berbagai peralatan sederhana dan menggunakan kekuatan alam seperti api untuk memasak dan melindungi diri. Nah, yang kedua, revolusi sosial 2.0 disebut sebagai era pertanian atau revolusi agrikultur. Manusia fokus untuk mengembangkan ilmu pengetahuan karena dengan bercocok tanam, manusia tidak perlu khawatir untuk melakukan perburuan dan berpindah-pindah untuk mendapatkan tempat tinggal yang memiliki sumber makanan. Pada era ini, manusia mulai menetap dan membangun masyarakat yang lebih kompleks, sehingga muncul berbagai kerajaan, tulisan diperkenalkan hingga kota-kota besar mulai berdiri. Dan yang ketiga adalah revolusi sosial 3.0. Dengan masyarakat yang semakin fokus untuk bercocok tanam, disertai dengan jumlah masyarakat yang semakin kompleks, membuat kebutuhan akan bahan pangan dan sandang semakin meningkat. Dengan ilmu pengetahuan yang ada, manusia mulai membangun pabrik dan memproduksi sesuatu untuk memenuhi kebutuhan manusia. Manusia bekerja di pabrik-pabrik dengan sistem upah. Nah, yang keempat adalah revolusi sosial 4.0. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin berkembang membuat manusia mengenal komputer hingga internet, sehingga dapat memperoleh informasi dengan cepat. Yang kelima adalah revolusi sosial 5.0, merupakan penyempurnaan dari sosial 4.0, di mana teknologi menjadi bagian dari manusia itu sendiri, bukan hanya untuk berbagai informasi, namun dapat mempermudah kehidupan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam revolusi sosial 5.0, manusia sudah menggunakan robot yang dikendalikan dengan komputer, internet, dan membuat kehidupan manusia menjadi praktis dan otomatis. Sehingga teknologi tidak menguasai manusia, melainkan manusia dapat mendapatkan kualitas hidup yang lebih nyaman. Pengaruh revolusi sosial terhadap perkembangan gereja. Yang pertama, revolusi sosial 1.0. Selama era pertanian, gereja Katolik memainkan peran sentral dalam tatanan sosial. Gereja sangat terintegrasi ke dalam sistem feodal, memberikan bimbingan spiritual dan seringkali memberikan pengaruh terhadap masalah politik. Tanggapan gereja sebagian besar difokuskan pada menjaga ketertiban dan menawarkan bimbingan keagamaan kepada masyarakat yang sebagian besar agraris. Nah, yang kedua, revolusi sosial 2.0 menekankan pada martabat manusia, keadilan sosial dan peran gereja dalam menangani isu-isu kontemporer menjadi menonjol dan dalam dokumen-dokumen seperti Gaudium et Spes. Dalam revolusi 4.0, di tengah perubahan sosial, gereja tetap mempertahankan komitmen dan prinsip-prinsip inti yang berakar pada ajaran sosial Katolik, termasuk martabat manusia, kebaikan bersama, solidaritas, dan gereja berusaha untuk menyesuaikan pesannya dengan keadaan yang berubah di setiap zaman sambil menjunjung tinggi ajaran moral dan sosialnya dalam menanggapi tantangan baru. Demikianlah penjelasan kami tentang revolusi industri dan revolusi sosial. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.